Teori pembenaran negara. Teori pembenaran negara hukum biasa disebut dengan istilah Rexard-Digging teori N, yaitu teori yang membahas dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasaan negara dapat dibenarkan. Pemerintahan negara dan alat perlengkapannya sebagai instrumen penataan masyarakat yang memegang kekuasaan politik utama harus memiliki pembenaran atau pendasaran yang sah, atau biasa disebut dengan legitimasi, atas kekuasaan yang dijalankannya agar ia dapat efektif. Legitimasi teologis. Teori ini beranggapan tindakan penguasa atau negara selalu benar sebab negara diciptakan oleh Tuhan, ada yang secara langsung ataupun tidak langsung. Negara secara langsung adalah di mana penguasa wahyu dari Tuhan. Negara secara tidak langsung adalah di mana penguasa berkuasa mendapat kodrat dari Tuhan. B. Legitimasi sosiologis. Menurut teori ini, siapa yang berkemampuan maka akan mendapat kekuasaan dan memegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan kekuatan yang meliputi jasmani, rohani, materi, dan politik. Menurut Leon Duguid, yang memaksakan kehendak pada orang lain maka ialah yang paling kuat, baik kekuatan dari segi fisik, intelijensi, ekonomi, dan agama. C. Legitimasi yuridis. Teori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hukum kekeluargaan atau patriarchal, yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang kuat, berjasa, bijaksana, atau primus inter pares. Yang kedua ada hukum kebendaan atau patrimonial, ialah hak milik. Raja memiliki hak terhadap daerahnya, rakyat tunduk padanya. Yang ketiga ada hukum perjanjian. Perjanjian masyarakat. Menurut Thomas Hobbes atau Pactum Uniones, manusia hidup dalam kekuatan karena takut diserang manusia lainnya yang lebih kuat jasmaninya, sehingga diadakan perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian ini hanya rakyat dan rakyat. Dalam pengertian yang umum, elit menunjuk pada sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang. Elit adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, para gundik, dan lain-lain. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama, yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai keterampilan dalam matematika dan bidang musik dan juga lain sebagainya. Menurut Keller, elit pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap relasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup pernyataan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara, yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan. Individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis membuat keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh 2 sosiolog politis Italis, yaitu Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.